Hai sahabat Informatips. Sebagai salah satu sumber vitamin, sayuran merupakan salah satu komoditi pertanian dengan pangsa pasar cukup luas. Tak terbatas hanya rumah tangga, pelanggan sayur seperti pedagang mie ayam, pedagang bakso, warung makan, rumah sakit, catering, hingga restoran dan hotel juga memerlukan produk yang satu ini. Melihat pangsa pasar sayuran yang begitu besar ini, bisnis atau usaha sayuran dapat menjadi salah satu pilihan tepat yang menjanjikan untuk diusahakan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu tanaman yang cepat panen, modal kecil, pasarnya luas, budidaya mudah, dan bisa dikembangkan secara rumahan pada lahan sempit. Dan inilah prospek budidaya sawi hijau, peluang usaha di desa yang menjanjikan. Namun sebelumnya, buat kamu yang baru pertama di channel Informatips, channel ini membahas tentang tutorial, peluang usaha, tips dan motivasi bisnis. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu rutin dapat informasi bermanfaat lainnya. Mari kita langsung saja ke videonya. Siapa yang tak kenal sayur yang satu ini? Sebagai salah satu komoditi sayuran, sawi memiliki prospek menjanjikan untuk diusahakan. Sawi merupakan salah satu jenis sayuran yang budidayanya mudah, cepat panen, prospek pasarnya luas dan tentu saja menguntungkan. Karena teknis budidayanya yang tergolong mudah, maka semua orang dapat menjalankan usaha ini. Namun demikian, menggali informasi dengan belajar teknik budidaya, baik dari buku, media elektronik maupun langsung ke petani mutlak diperlukan agar usaha yang dijalankan nantinya dapat berjalan lancar khususnya bagi kamu yang masih pemula. Sawi merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan. Sayuran ini sangat kaya akan kandungan vitamin dan mineral, di antaranya klorofil, serat, sulfur, hidrosinamik, isotamnetin, quercetin, camphorol, fitonutrien, antioksidan, provitamin A, vitamin C, vitamin K, asam askorbat dan beberapa unsur lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Mengkonsumsi sawi dapat bermanfaat melindungi tubuh dari radikal bebas, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan mata dan tulang, mencegah kerusakan saraf otak, sebagai detoksifikasi tubuh, mencegah dan menurunkan risiko kanker, antiinflamasi, mengurangi risiko artritis, dan mengurangi risiko stroke. Sawi dapat dikonsumsi baik dalam bentuk minuman segar, lalapan maupun diolah dalam bentuk lainnya. Di antara jenis sawi, sawi hijau merupakan jenis sawi yang umur panennya cepat dan memiliki pangsa pasar lebih luas. Lokasi yang ideal untuk budidaya sawi adalah pada lahan dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tanaman sawi cocok ditanam pada daerah yang memiliki suhu udara antara 15 hingga 25 derajat Celcius, dengan kelembaban antara 80 hingga 90%. Sayuran ini tumbuh dengan baik pada tanah yang subur serta gembur, dengan pH antara 6 hingga 7 dan tidak tergenang air. Dalam kegiatan budidaya sawi, tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahap persiapan bibit. Penggunaan bibit berkualitas akan mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh nantinya. Umumnya, kebutuhan bibit sawi antara 500 sampai 750 gram per hektar. Penyemaian dilakukan untuk menumbuhkan biji sawi sebelum penanaman di lapangan. Tahap penyemaian dilakukan agar proses budidaya dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Perlu waktu sekitar 3-4 minggu agar bibit siap ditanam pada media tanam, baik di lahan tanah maupun secara hidroponik. Sambil menunggu bibit layak tanam, langkah berikutnya adalah persiapan lahan. Secara konvensional, untuk daerah dengan tanah ber-pH asam, lakukan pengapuran menggunakan kapur kalsit atau dolomit. Langkah ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum proses penanaman. Persiapan lahan diawali dengan pemberian pupuk dasar, kemudian melakukan penggemburan tanah dan dilanjutkan dengan pembuatan bedeng tanam. Bedengan dibuat memanjang dari timur ke barat dengan ukuran antara 80 cm x 300 cm serta ketinggian antara 20 hingga 30 cm sesuai kondisi di lapangan. Selanjutnya taburi kembali bedengan dengan pupuk kandang dengan dosis 2 kg per meter persegi. Saat masa tanam tiba, lakukan penanaman dengan jarak tanam sekitar 15 cm dan jarak antar baris 20 cm. Tanami setiap lubang dengan 1 atau 2 pokok bibit.
Untuk menekan angka kematian, sebaiknya proses penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari saat intensitas matahari rendah. Setelah penanaman selesai, segera mungkin lakukan penyiraman hingga tanah benar-benar basah. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari secara teratur tepatnya pada pagi dan sore hari, atau disesuaikan dengan kondisi cuaca. Bila ada tanaman yang mati, maka sesegera mungkin lakukan penyulaman. Setelah tanaman berumur sekitar 14 hari, lakukan penyiangan dan penjarangan untuk menekan gulma serta menjaga kerapatan ideal. Kemudian setelah selesai, lakukan pemupukan kembali menggunakan pupuk kandang dengan dosis 2 kg per meter persegi sesuai kondisi tanaman. Dalam usaha budidaya pertanian, masalah serangan hama dan penyakit menjadi satu tantangan tersendiri. Diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian sedini mungkin. Adapun penyakit yang sering menyerang tanaman sawi hijau, di antaranya adalah busuk akar dan penyakit kuning pada daun. Untuk itu segera mungkin pantau dan buang tanaman yang terserang sebelum menyebar ke tanaman lainnya. Sedangkan hama yang sering menyerang tanaman sawi adalah ulat gerayak, ulat tanah dan ulat perusak daun. Kondisi ini dapat diantisipasi dengan penyemprotan menggunakan pestisida organik pada seluruh tanaman. Dikutip dari laman andrafarm.com, sawi hijau mulai dapat dipanen pada umur antara 21 hingga 40 hari setelah tanam, tergantung jenis dan varietasnya. Untuk menjaga kualitas sayur tetap segar, maka sebaiknya pemanenan dilakukan saat pagi atau sore hari, sedekat mungkin dengan waktu pemasaran. Dikutip dari laman horti.pertanian.go.id, dalam 1 hektar lahan, dapat ditanami sawi sebanyak 96.000 pokok dengan berat rata-rata per pokok di usia panen, antara 0,246 hingga 0,284 kg. Artinya untuk lahan 10 kali 10 meter, atau 100 meter persegi dapat ditanami 960 pokok sawi dengan potensi produksi di angka 236 hingga 273 kg. Di pasaran, rata-rata sawi hijau dijual pada kisaran harga Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Panjangnya rantai distribusi membuat harga di tingkat petani tergolong rendah. Oleh sebab itu diperlukan metode pemasaran yang tepat sebagai kunci kesuksesan sebuah usaha. Dengan orientasi target pasar yang tepat langsung ke end user, secara tidak langsung akan memotong rantai distribusi. Dengan menjalin kerjasama dan memasok industri kuliner seperti hotel, supermarket, rumah makan atau restoran secara langsung maupun lewat media sosial, e-commerce maupun platform digital marketing lainnya, dapat dipilih, daripada menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Berdasarkan data dari laman harga.web.id, di pasar online, harga sawi hijau segar organik dijual pada angka Rp42.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sawi hijau hidroponik dijual pada angka Rp37.000 per kilogram dan sawi hijau biasa dihargai antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Jika diasumsikan harga jual produk sawi organik segar di angka Rp40.000 saja per kilogram, maka untuk lahan 100 meter persegi dengan produksi 236 kg per musim tanam, maka potensi pendapatan berada di angka Rp9.440.000. Artinya dengan masuk ke pasar online, peluang harga jual produk jauh lebih tinggi dan jangkauan pasarnya luas. Melalui upaya budidaya organik, penanganan pasca panen yang tepat serta pengemasan yang baik dan higienis, maka dapat mendongkrak harga jual produk. Dengan harga yang sangat menggiurkan ini, ditambah pelaku segmen usaha ini yang masih terbatas, maka ini merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, tidaklah semudah yang dibayangkan. Tantangan maupun rintangan mungkin saja datang di tengah perjalanan, untuk itu diperlukan kesabaran, mental dan motivasi yang kuat dalam menjalankannya. Untuk itu sebelum terjun memulai usaha, pelajari dahulu potensi yang ada di sekitarmu. Cari yang sesuai dengan bakat dan kemampuanmu. Lakukan analisa terkait kebutuhan pasar, harga dan target konsumennya. Selanjutnya buat rencana dan strategi usaha dengan matang. Mengingat setiap daerah bisa saja memiliki karakteristik serta kondisi yang mungkin saja berbeda, ini tentu akan mempengaruhi budidaya serta cost atau biaya input produksi. Perlu diingat, memulai usaha dari skala kecil dengan sumber daya yang ada,
adalah langkah terbaik dalam merintis sebuah usaha. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam sukses, tetap semangat dan sampai jumpa.